Cuaca cerah hari ini di Pulau Siberut tak ingin saya lewatkan begitu saja. Setelah 4 hari pulau ini mendung dan diguyur hujan. Wilayah ini masuk dalam jalur khatulistiwa, sehingga punya curah hujan, kelembapan, dan suhu udara yang cukup tinggi. Aloita, keindahan Mentawai sungguh tak ada habisnya. Kepulauan ini punya pantai dan ombak yang menjadi tujuan berselancar di dunia. Hari ini kita menuju Pulau Nyang-Nyang sekitar 1 jam dari Pulau Siberut untuk melihat spot wisata bahari di sana. Inilah persembahan Sumatera Barat untuk pesona Indonesia. Untuk menuju Pulau Nyang-Nyang, kami memulainya dari laut sekitar Pasar Muara Siberut, Mentawai. Perjalanan ini disebut masyarakat Siberut lewat jalur dalam. Menggunakan perahu bermesin atau motorboat, kami memasuki aliran sungai yang bermuara ke laut. Perahu motor kami berlayar membelah deretan pohon nipah. Meski sederhana, pesonanya luar biasa karena langka. Tak banyak tempat punya pemandangan seperti ini. Dedaunan nipah tampak berkilau ditimpa matahari setelah diguyur hujan beberapa hari. 10 menit berlalu, kita bertemu dengan hutan bakau. Suasana di kawasan hutan bakau juga tak kalah indahnya. Oh iya, lewat jalur dalam adalah jalur alternatif yang lebih pendek jaraknya menuju Pulau Nyang-Nyang. Tapi kita hanya bisa melalui jalur ini saat pasang dan ada waktu-waktu khusus yang umumnya hanya dipahami nelayan dan sejumlah warga lokal. Keluar dari hutan bakau, kita bertemu dengan teluk, tapi disebut danau oleh masyarakat setempat karena bentukannya yang tenang dan mirip danau. Setelah melalui perjalanan hampir 2 jam atau sekitar 31 km, akhirnya perahu motor kami sampai di Pulau Nyang-Nyang. Saya semakin tak sabar melihat dan merasakan spot-spot bahari di pulau ini. Sama seperti pulau-pulau lainnya di Mentawai, Pulau Nyang-Nyang menawarkan keindahan khas pesisir, sungguh eksotik. Pasir putih terhampar luas, dituduhi deretan pohon kelapa. Angin laut segar bertiup lembut di bawah langit biru yang bersih dan indah. Laut tampak membiru, seolah terbagi menjadi 2 tingkatan warna. Makin ke ujung, makin pekat warnanya. Menurut saya, tempat ini layak disebut kepingan surga di Sumatera Barat. Ciptaan Tuhan yang maha sempurna, meski saya belum pernah ke sana. Saya tak mau diam di satu spot saja. Langkah kaki ini membawa saya menyusuri pantai dan melihat-lihat suasana sekeliling. Jauh dari kebisingan kota, hanya ada suara angin dan deburan ombak. Tadi operator perahu sempat bercerita pada saya bahwa biasanya pengunjung yang mendatangi pulau ini menghabiskan waktu beberapa hari di pulau ini. Ada belasan resort yang sudah dibangun investor lokal maupun mancanegara di sekeliling Pulau Nyang-Nyang. Semuanya menghadap ke laut. Resort bergaya pedesaan, berbahan dasar kayu dan dedaunan, menunjukkan ciri khas Mentawai. Desain mirip Uma dan dipercantik beberapa aksesoris khas Mentawai. Eksotik.
Inilah keunikan dan kearifan budaya lokal yang menjadi daya tarik ratusan wisatawan mancanegara datang setiap bulannya ke pulau ini. Sayangnya, sejak pandemi melanda dunia, Mentawai sebagai salah satu destinasi wisatawan mancanegara terkena banyak imbasnya. Semua resort yang ada di sini sepi, nyaris tak berpenghuni. Resort-resort yang sudah dibangun dengan dana tidak sedikit itu tampak ditinggal pemilik dan pengelolanya karena tak sanggup membayar gaji para pegawainya. Padahal biasanya, resort-resort di sini nyaris tak pernah kosong, full booking jika tak diorder jauh-jauh hari sebelum kedatangan. Satu-satunya yang tampak terawat dan berpenghuni adalah Beng Beng Mentawai Resort milik warga asal Italia ini. Di sini, saya bertemu dengan pemilik resort, Christian dan keluarganya. Seperti ini, bisa lihat sepi, cuma kita di pulau, ekonomi tidak jalan, sulit karena uang tidak masuk, tapi untuk jaga tempat itu mahal juga. Jadi cuma satu hal ada yang bagus, kita bisa main, tidak ada orang, jadi ombak cuma untuk kita. Tapi kerja tidak ada, situasi sulit sekali. Sudah lama, hampir 1 tahun seperti ini karena semua mulai Maret tahun 2020, jadi sebentar lagi itu sudah 1 tahun. Menemukan surga di Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Kepulauan Mentawai, rasanya tidaklah sulit. Pulau Nyang Nyang salah satunya. Pulau ini memenuhi sederetan keinginan wisatawan asing dari berbagai negara di dunia. Karena hampir seluruh pulau di Mentawai sering disebut surga bagi para peselancar. Ya, inilah salah satu tujuan saya berkunjung ke pulau ini. Sore nanti saya ingin merasakan tantangan ombak Mentawai ini. Salah seorang peselancar di Mentawai bernama Andre berjanji akan mengajak saya bermain salah satu spot ombak di sini. Sembari menunggu sore, saya bertemu Jacob, pengelola Mentawai Surf Trail, salah satu resort di sini. Sama halnya dengan Christian, Jacob juga merasakan dampak pandemi yang sama terhadap resort yang dikelolanya. Ada ratusan dolar yang hilang setiap pekannya karena dampak COVID. Dari belasan karyawan resort, kini hanya ia seorang diri menjaga puluhan kamar-kamar di resort tersebut. Meski begitu, ia mencoba mengambil hikmahnya, masih bisa menikmati surga tanah kelahirannya ini. Ya, ada beberapa spot surfing di sini, termasuk Pit Stop, eBay, Beng Beng, dan juga Nipusi. Di Pulau Nyang Nyang ini ada 6 atau 7 spot surfing. Karena di sini bermacam-macam bentuk ombak. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada sesuai untuk belajar, ada yang kata orang turis fun wave. So, tetapi menurut saya ombak itu membuat saya senang karena ombak itu ibaratkan turis, hidup mereka itu seperti apa ya, kayak mereka bayangkan karena mereka pikir turis ombak itu adalah salah satu kehidupan menurut mereka yang paling enak.
Pulau Nyang-Nyang memiliki luas sekitar 110 hektar. Pulau ini dahulunya tak berpenghuni, hanya didatangi warga Mentawai secara periodenya untuk berladang. Tanah yang cukup subur di sini menunjang sektor perkebunan seperti kelapa, cengkeh, pisang, jeruk, dan beberapa tanaman muda. Irwan, putra Mentawai ini adalah salah satu pemilik ladang di pulau ini. Ia dan keluarganya mempunyai kebun sekitar 7 hektar ditanami berbagai jenis tanaman yang terkadang menjadi objek pengetahuan baru bagi sejumlah wisatawan yang berkunjung ke pulau ini. Awalnya sekitar tahun 90-an, saat keindahan ombak Mentawai mulai dikenal dunia, hanya ada 1 atau 2 resort di sini. Namun seiring waktu, resort bertambah banyak mencapai 20-an di pulau ini. Bagaimana pariwisata di Seberut Mentawai ini selama masa pandemi? Selama pandemi ini sebetulnya berefek sekali ya, terutama untuk beberapa resort-resort lokal ya, seperti masyarakat setempat. Itu mereka terpaksa harus mencari mata pencarian lain selain pariwisata. Sekarang banyak masyarakat setempat yang biasanya homestay kecil-kecil itu beralih mata pencarian seperti petani atau pelaut. Sedangkan resort-resort yang sudah dikelola secara profesional, yang saham-saham mereka itu didatangkan dari para bule, itu mereka sudah mempunyai income tertentu untuk menutupi atau menggaji kru-kru yang mereka standby-kan di tempat resort itu sendiri. Jadi sekarang memang betul-betul berefek sekali bagi masyarakat setempat. Kalau untuk homestay lokal itu biasanya banyak ditinggal oleh pemiliknya. Bahkan resort homestay tersebut tidak terurus sama sekali. Bahkan ada yang sudah bangunan yang sudah rapuh. Tapi kalau untuk resort itu masih bisa berjalan seperti biasa. Cuman mereka hanya mengandalkan para tamu yang berasal dari dalam Indonesia saja. Sebagai daerah kepulauan, panorama kehidupan bawah laut Mentawai bisa dinikmati melalui wisata selam atau snorkeling. Nah, di sisi lain pulau, ada spot snorkeling yang indah di kawasan ini. Saya tak mau melewatkan kesempatan untuk melihat terumbu karang dan ikan-ikan kecil di sini. Konon kabarnya, perairan Mentawai punya kawasan terumbu karang yang paling luas di Sumatera Barat, mencapai 17.000 hektar. Saya yakin pecinta keindahan bawah laut juga tidak akan melewatkan kesempatan untuk bertemu ikan-ikan kecil berwarna-warni dan melihat terumbu karang di kawasan ini. Beberapa tahun yang lalu saya mendengar bahwa kondisi terumbu karang di perairan Mentawai memburuk karena fenomena alam, yaitu meningkatnya suhu air di lautan yang menyebabkan pemutihan pada karang atau sering disebut bleaching. Saya berharap fenomena alam yang terjadi di seluruh kawasan Samudra Hindia ini tidak berlanjut sampai saat ini. Sore pun datang. Sesuai janji, saya menemui Andre di Pulau Nyang-Nyang ini. Sejujurnya, saya sudah tidak sabar lagi mengenal ombak Mentawai di pulau ini.
Bagian inilah yang sudah saya tunggu-tunggu sejak merapat di pulau ini siang tadi. Kalau di Mentawai ini gimana tipe-tipe ombaknya? Ada yang besar, ada yang kecil untuk belajar, untuk bagi-bagian orang luar negeri, cari ombak-ombak yang besar, ada juga. Kayak aku nih, pemula, gimana sih persiapan yang harus dilakukan untuk berselancar? Diawali dengan pemanasan dulu, cek kondisi papan semua yang udah siap, baru bisa kita main. Oke, aku juga mau belajar berselancar. Nanti ajarin aku ya. Ya. Belajar surfing diawali dengan mengenal papan selancar. Andre memilih spot dengan ombak yang tenang dan aman untuk mengenalkan pada saya papan seluncur panjang. Nah, belajar surfing pada tempat yang tidak banyak orang juga merupakan tips yang cukup membantu kita sebagai seorang pemula untuk membangun kepercayaan diri. Bila posisi berbaring tengkurap di papan dan gerakan mendayung sudah sukses dilakukan, maka latihan selanjutnya adalah berlatih untuk bangun dari papan surfing, belajar keseimbangan. Saya telah mencobanya dan ternyata butuh keahlian khusus. Saya masih belum mahir dan butuh waktu tambahan untuk berlatih. Jadi saya memilih untuk bermain papan seluncur di pinggiran pantai saja. Sementara saya bermain papan seluncur di pinggir pantai, Andre dan Jacob sudah memulai tantangannya dengan ombak di spot pit stop yang hari ini relatif kecil. Meski begitu, Andre dan Jacob tampak cukup menikmati bermain surfing sore itu. Memang saat kami datang ke Pulau Nyang-Nyang di akhir bulan Desember, ombak besar sedang tidak musim. Pada kondisi musim ombak yang biasanya terjadi pada pertengahan tahun, Pulau Nyang-Nyang punya ombak dengan ketinggian mencapai 4 meter. Konon kabarnya Pulau Nyang-Nyang punya ombak terbaik ketiga di dunia, setelah Hawaii dan Tahiti. Oh ya, bermain ombak di sekitar Pulau Nyang-Nyang punya tantangan tersendiri. Tak hanya ombak yang harus ditaklukkan para peselancar, tapi juga harus ekstra hati-hati dan penuh strategi, agar tidak cedera karena banyaknya karang di pesisir pantainya. Malam hari menjadi momen yang saya tunggu-tunggu, sebab perut ini sudah mulai terasa lapar. Hasil pancingan Irwan kami bakar dan saya sudah tidak sabar mencicipi ikan bakar ini. Tak perlu harus diberi bumbu, sebab saya yakin daging ikannya akan sangat gurih dan manis karena baru saja keluar dari Laut Mentawai di hadapan kami. Perairan Mentawai memang tak hanya menjanjikan keindahan, tapi juga berlimpah dengan berbagai jenis ikan besar atau giant. Ini udah?
Ikan-ikan besar seperti gabua dan ikan karang berhasil jadi tangkapan hari ini. Saya benar-benar bersyukur dengan pengalaman sepanjang hari ini. Kunjungan saya ke Pulau Nyang-Nyang hari ini luar biasa. Mentawai masih menawarkan pesonanya meski melalui dampak pandemi yang cukup panjang. Saat pandemi, pulau-pulau di bumi Sikere ini seolah rehat sejenak dan masih menunggu kedatangan wisatawan pecinta bahari datang dan nikmati surga Mentawai ini. Yang mana, Pak? Ini kan apa?